Selamat siang, siap Monidin. Perkenalkan, kami dari gelombang 1. Di sini kami dari gelombang 1 membawakan materi tentang gelombang berjalan. Sebelum memasuki materi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, Nama saya Aurora Setia Kedika, dan setelah prinsip, saya Rina Sunia. saya Muhammad Ranul Al-Fatawaraina. Saya Bian Mayu. Saya Bimo Surya Pratama. Simak video berikut. Gelombang berjalan. Saat tali digetarkan, getaran tali merambat di sepanjang tali dan menghasilkan gelombang dalam fase dan amplitudo yang sama di setiap titik tertentu gelombang. Hal inilah yang disebut sebagai gelombang berjalan. Dengan demikian, gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, yang berarti titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmoni. Secara umum, persamaan-persamaan yang berlaku pada gelombang berjalan sebagai berikut. Yang pertama, persamaan persimpangan di titik nol. Pada titik nol, simpangan dimulai dari nol. Persamaan gelombang di titik nol atau titik asal getaran sebagai berikut. Dengan keterangan, Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo, omega sama dengan kecepatan sudut, omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T besar, T kecil sama dengan lama bergetar, dan pi sama dengan T kecil per T besar sama dengan fase gelombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi persamaan simpangan di sembarang titik. Ya, kita langsung masuk saja di pembahasan materi tersebut. Bisa kalian lihat contoh gambar berikut. Ya, persamaan simpangan di sembarang titik. Untuk titik P berjarak X meter dari titik 0. Gelombang tersebut telah menempuh sudut fase sebesar θ 0 untuk mencapai titik P. Persamaan simpangan di titik P bisa kita lihat sebagai berikut. YP sama dengan A sin omega tau dikurang θ 0. Waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari 0 menuju P adalah X per V. Nilai θ 0 dapat dihitung sebagai berikut. θ 0 sama dengan omega TA 0 sama dengan 2pi F X per C F sama dengan 2pi per C X sama dengan Kx. Oleh karena 2pi per C selalu bernilai tetap di sepanjang gelombang, bilangan tersebut ditetapkan sebagai bilangan gelombang. Kalian bisa lihat contoh gambar tersebut. Ya, gambar tersebut terdapat pada ilustrator Arif Nur Syahid. Gelombang merambat ke kanan sehingga θ 0 bernilai negatif. Apabila gelombang merambat ke kiri, θ 0 akan bernilai positif. Simpangan gelombang di titik 0 berarah ke atas. Nilai simpangannya bernilai positif. Apabila simpangan di titik 0 berarah ke bawah, persamaan simpangan akan bernilai negatif. Persamaan simpangan di sembarang titik yang berjarak X dari titik asal getaran titik 0 dirumuskan sebagai berikut. Simpangan di titik 0 ke atas YP sama dengan plus min A sin simpangan di titik 0 ke bawah. Gelombang merambat ke kiri omega T plus min Kx. Gelombang merambat ke arah kanan. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh persamaan simpangan. Bisa kita lihat sebagai berikut. Y sama dengan plus min A sin omega T plus min Kx. Y sama dengan plus min A2pi T per T plus min X per C. Y sama dengan plus min A sin 2pi F T plus min X per V. Ya, untuk keterangan pada bilangan tersebut ialah bisa kita lihat sebagai berikut. X sama dengan jarak titik pada tali dari titik asal getaran M. K sama dengan bilangan gelombang sama dengan rad per M. W kecepatan sudut sama dengan frekuensi sudut sama dengan 2pi. F sama dengan 2pi per T rad per S. Y sama dengan simpangan gelombang di titik yang berjarak X dari titik asal getaran M. A sama dengan amplitudo gelombang M. Ya, bisa kita masuk saja di perjanjian tanda. Perjanjian tanda sebagai berikut. Positif pada A, awal getaran bergerak ke atas. Untuk negatif, pada A, awal getaran bergerak ke bawah. Positif pada Kx,
gelombang merambat ke kiri. Untuk negatif, pada Kx gelombang merambat ke kanan. Pada gelombang berjalan, persamaan kecepatannya dapat diturunkan dari persamaan sampingan yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara sistematis, persamaan kecepatan yang terdapat pada gelombang berjalan adalah pada rumus berikut. Keterangannya, V sama dengan kecepatan gelombang, Y sama dengan simpangan gelombang, Omega sama dengan kecepatan sudut gelombang, A sama dengan amplitudo gelombang, T sama dengan periode gelombang, K sama dengan bilangan gelombang, X sama dengan jarak titik ke sumber getar. Persamaan ini menyatakan bahwa kecepatan gelombang pada tali tergantung pada tegangan tali dan massa persatuan panjangnya. Semakin besar tegangan atau semakin kecilnya massa persatuan panjang, kecepatan gelombang akan semakin membesar. Materi selanjutnya yaitu adalah persamaan percepatan. Persamaan percepatan adalah sebuah rumus yang digunakan untuk menghitung percepatan perubahan gelombang di suatu medium. Perubahan gelombang merupakan perubahan kecepatan gelombang terhadap waktu getarnya. Adapun rumusnya itu adalah A sama dengan dy dibagi dt sama dengan min omega kuadrat amplitude sin dalam kurung omega t dikurang kx tutup kurung sama dengan min omega kuadrat y. Sudut fase. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang dengan rumus sebagai berikut. Lalu keterangannya, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang rad per second, dan c kecil sama dengan lamanya gelombang bergetar second, t besar periode gelombang second, k sama dengan bilangan gelombang, x sama dengan jarak titik ke sumber getar m, dan lambda panjang gelombang m. Fase gelombang mengacu pada posisi relatif dari sebuah titik pada gelombang terhadap titik yang sama pada gelombang yang lain pada waktu tertentu. Prinsip-prinsipnya berikuti, yaitu yang pertama adalah fase relatif. Perbedaan fase antara dua gelombang merupakan perbedaan dalam posisi mereka pada siklus gelombang. Ini bisa diukur dalam satuan radian atau derajat. Yang kedua adalah fase awal. Fase pada waktu awal suatu gelombang biasanya disimbolkan dengan simbol seperti T. Yang ketiga adalah perbedaan fase. Perubahan dalam fase antara dua gelombang yang disebabkan oleh perbedaan waktu atau perjalanan. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus untuk menghitung fase bergantung pada jenis gelombangnya. Tetapi secara umum rumusnya adalah V sama dengan T per T dikurang X per lambda. Untuk keterangannya sendiri yaitu Y sama dengan simpangan M, A sama dengan amplitudo gelombang M, Omega sama dengan kecepatan sudut gelombang rad per S, T sama dengan lamanya gelombang beredar S, T periode gelombang X, K sama dengan bilangan gelombang, X sama dengan jarak ke titik sumber getar M. Beda fase antara dua titik. Beda fase antara dua titik merupakan perbedaan dalam fase gelombang yang diterima atau dihasilkan oleh dua besaran sinusoida yang frekuensinya sama. Contohnya, pada gelombang suara, beda fase antara dua titik pada gelombang yang sama dapat menghasilkan perbedaan dalam bunyi yang didengar, seperti efek interferensi atau perbedaan dalam pola suara. Rumus beda fase antara dua titik yaitu sebagai berikut.